Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 22 Oktober 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Mengawali lintas Banua kali ini, pemirsa, sebuah pohon tua berukuran besar tumbang di perempatan kawasan Sungai Mesa, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Senin petang kemarin. Tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini membuat teras rumah warga menjadi rusak akibat keruntuhan pohon tersebut. Dengan peralatan seadanya, beberapa warga termasuk petugas lapangan perusahaan listrik negara (PLN) bahu-membahu memotong dahan pohon usai sebuah pohon tua berukuran besar tumbang di perempatan jalan kawasan Sungai Mesa, Kelurahan Seberang Masjid, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Senin petang kemarin. Tidak ada korban jiwa, namun kejadian tumbangnya pohon berjenis beringin saat hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya membuat teras warung warga menjadi rusak dan reruntuhan pohon menutup jalan serta mengenai kabel PLN. Akibat musibah ini, warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperhatikan kondisi sejumlah pohon di pinggir jalan protokol atau jalan utama, khususnya pohon yang sudah berumur tua dan rentan roboh. Ada angin yang kencang, beriringan dengan petir. Angin ya. Beriringan yang petir, angin yang kencang, roboh gitu. Memang kadang-kadang PLN sudah mengurangi, kadang-kadang di sini dikurangi, di pohon dipangkas, dan pohon-pohon sering diusulkan. Tapi saat ini kan bermandat tidak lanjut nih. Nah, untung kita tidak ada yang korban, untung tidak ada yang lewat. Namun informasi mobil dua tadi kami kurang jelas. Apakah betul ada, kami akan cek dengan hati-hati. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Dari informasi lain, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berhasil mengamankan seorang pelaku penipuan yang diketahui bisa meloloskan pada penerimaan anggota Polri dengan seorang tersangka yang mengaku sebagai seorang perwira Polri. Pelaku berhasil melakukan tipu daya sejak tahun 2020 dan sesuai pengakuannya, sudah ada 24 warga sipil dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban. Muhammad Ramadan alias Rama alias Agung, 30 tahun, warga Jalan Wahid Hasim, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, langsung diperlihatkan ke awak media lantaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan penipuan bisa meloloskan pada rekrutmen penerimaan anggota Polri. Pelaku Rama nekat melakukan itu dan berhasil memikat para korbannya lantaran mengaku sebagai seorang perwira Polri dengan pangkat Inspektur Polisi 1 dan berdinas di Mabes Polri. Dengan membawa beberapa surat dinas kepolisian tentang rekrutmen penerimaan anggota Polri palsu dan berkartu anggota Polri palsu, pelaku melancarkan aksi penipuannya sejak tahun 2020 dengan 24 korban, kesemuanya warga sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Di antara korbannya seorang artis sinetron berinisial AM dan 2 orang warga Banjarmasin. Tidak hanya melakukan penipuan, pelaku juga diamankan petugas kepolisian karena memiliki senjata api pabrikan dan rakitan, termasuk amunisinya serta perlengkapan berbau Polri lainnya. Kepada para korban, pelaku bisa meloloskan mulai jenjang penerimaan Akademi Polisi serta jenjang penerimaan tingkat sarjana hingga bintara, meminta imbalan uang dengan jumlah nominal yang berbeda, dan kerugian para korban ditaksir sudah miliaran rupiah, termasuk dalam bentuk barang, yakni 2 buah mobil mewah. Yang di Kalsel ini bukan anggota polisi, tapi anaknya akan menjadi anggota polisi. Dia berharap lulus, bahkan calon polwan ya. Ya, SIPSS itu jadi ada calon akpol, kemudian ada sekolah perwira sumber sarjana itu dari perempuan, wanita anaknya. Kemudian ada bintara. Kita masih menganggap dia bekerja sendiri. Ya, bekerja sendiri. Kalau dikatakan apakah dia kenal orang, ya pasti. Namanya manusia pasti kenal orang. Ya, tetapi apakah orang-orang yang dia kenal itu terlibat, itu perlu pendalaman. Ya, perlu pendalaman.
Kalau dia berani menyaru sebagai anggota Polri, ya karena memang dia berharap calon korbannya itu orang-orang yang mau jadi anggota polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Muhammad Ramadan alias Rama alias Agung dikenakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, ditambah pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman mati. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, jelang pemilu 2024, KPU Kota Banjarmasin mulai menerima logistik. Total ada sekitar 7.500 bilik suara dan langsung disimpan dalam gudang yang dijamin keamanannya di kawasan Jalan Pramuka Banjarmasin. Dibantu petugas ekspedisi, satu persatu logistik pemilihan umum pemilu tahun 2024 langsung dikeluarkan dari truk kontainer guna dimasukkan ke dalam sebuah gudang yang dipersiapkan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin di kawasan Jalan Pramuka, tembus terminal kilometer 6 Banjarmasin, Senin sore. Logistik berupa bilik suara dengan total sekitar 7.500 unit tersebut nantinya akan disebar ke berbagai tempat pemungutan suara atau TPS untuk disimpan dan dijamin keamanannya. Menurut Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rusnaila, dengan mulai datangnya logistik pemilu 2024, pihaknya langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai Bawaslu sebagai pengawas, serta Polresta Banjarmasin sebagai pihak keamanan dan stakeholder lainnya. Untuk keamanan gudang kami di sini mengerjakan 6 tugas keamanan ya. Di dalam itu juga ada pamdal dan juga dari kepolisian yang berjaga nanti 24 jam. Ini baru berarti logistik yang baru pertama kotak pula. Bilik. Oh, bilik. Nah, jadi Oh, ada bilik suara. karena satu TPS itu nanti ada 4 bilik. Jumlah TPS kita ada 1940, jadi 1940 tadi dikalikan 4 dengan jumlahnya 7.760 biji bilik suara. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, guna menunjang suksesnya pemilu serentak 2024, Polres Banjar menggelar apel operasi Mantap Brata Intan 2023-2024. Apel yang berlangsung di halaman Polres tempat ini menggerakkan 642 personel yang akan disebar di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan rangkaian kesiapan Polri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, bertujuan untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana yang akan digunakan selama tahapan pemilu 2024 agar dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Dalam sambutan tertulis, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dibacakan Kapolres Banjar mengatakan, seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024. Apalagi pemilu 2024 memiliki kompleksitas sendiri karena dilaksanakan serentak dengan rentang waktu berdekatan. Ivan Haryat menambahkan, dalam pengamanan pilkada mendatang, pihaknya akan menurunkan 642 personel ditambah stakeholder lainnya dengan total 1.200 personel yang akan disebar di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Banjar. Berkaitan dengan pemilu ini, kesiapan kami dari sarana prasarana tentunya terbatas, namun kita optimalkan. Namun dari itu kami minta kerjasamanya dengan segenap pemerintah daerah, stakeholder untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan pengamanan pesta demokrasi yang sedang berjalan ini. Tadi disampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ini adalah momen terbesar dan mungkin menjadi sejarah dunia di mana pesta demokrasi tahun ini serentak dari pemilihan kepala negara, dari legislatif negara, terus pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan kepala kabupaten dan legislatif. Operasi Mantap Brata dilaksanakan 222 hari
sejak 19 Oktober 2023 sampai 24 Oktober 2024 dengan melibatkan 261.695 personel di seluruh Indonesia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Gubernur Sabidi Nur kembali lakukan panen padi, salah satunya di Desa Penggalaman, Kabupaten Banjar. Tetaplah bersama kami.